Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Apa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan suci Ramadan itu apa saja? Apa mohon Pak Haji Suradi? Nuzulul Quran, betul. Terus apa lagi? Ya. Yang pertama yaitu turunnya Al-Quran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Suradi, bahwa Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan. Nah, ayat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu orang Arab jahiliyah, pada saat itu masih zamannya jahiliyah, menyembah berhala, minum minuman keras, berjudi, berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Melihat kondisi seperti itu, Nabi Muhammad yang belum diutus sebagai seorang nabi, hatinya berontak. Ini Pak, hati itu sebetulnya selalu membawa kepada kebaikan, ya. Tetapi kalau nafsu Pak, nafsu itu selalu membawa kepada kejelekan. Innan nafsu la'amaratun bisu. Nah itu, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah, yang mendapat rahmat Allah. Oleh karena itu puasa itu juga untuk mengendalikan nafsu. Nabi Muhammad melihat kondisi yang tidak dinamis atau kondisi yang sangat rusak itu, akhirnya Nabi Muhammad yang belum diutus sebagai nabi sering bertahanus. Tahanus ini menyendiri di suatu gua yang dinamakan gua Hiro, betul. Ketika Kanjeng Nabi di gua Hiro sedang bertahanus, berdiam diri, menghadap, mencari ketenangan dan ingin menemukan kebenaran, tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang belum pernah dikenal oleh Nabi Muhammad. Didatangi, orangnya serba putih. Pak Haji Suradi juga senangnya putih, saya juga putih. Bajunya putih, jubahnya putih, rambutnya putih, semuanya serba putih. Kemudian Nabi Muhammad didekapnya Pak, didekap. Wong zaman saya digumbel, ya Pak ya, digumbel. Kemudian setelah didekap, Nabi Muhammad keluar keringat dinginnya. Wah, orang tahu kenal, orang ngerti. Kemudian disuruh membaca. Bacaannya Iqra, bacalah. Akhirnya Nabi Muhammad dituntun untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dan itu setelah pulang, Nabi Muhammad cerita dengan istrinya. Siapa istrinya? Namanya Siti Khadijah, bahwa terjadi seperti ini. Kemudian Siti Khadijah bercerita kepada pamannya yang ahli kitab Injil. Tapi kitab Injil zaman dulu belum dirubah, masih asli. Kemudian diberitahukan bahwa suamimu itu adalah seorang nabi.
Siti Khadijah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan menenangkan hatinya yang waktu itu keluar keringat dinginnya atau demam. Itulah pertama turunnya ayat suci Al-Quran terjadi pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, yaitu peristiwa yang kedua yang sangat penting yang terjadi pada bulan suci Ramadan, yaitu Fathul Makkah. Ya Pak ya, Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad dimusuhi orang kafir Quraisy di kota Mekah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, terjadi peperangan dengan orang-orang kafir, dan akhirnya berkat pertolongan Allah dari perang Badar, perang Uhud, perang Parit, pernah terjadi perang Parit juga, atau perang Kondak. Alhamdulillah Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan. Cuma pernah terjadi kekalahan ketika perang Uhud. Waktu itu paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Tapi setelah itu dari kekalahan itu diambil pelajaran oleh Nabi dan juga oleh sahabatnya. Karena waktu itu sahabatnya kurang tidak manut kali Nabi suruh naik di gunung Uhud melihat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Akhirnya merasa ingin mengambil, terperdaya, akhirnya pada turun dari bukit Uhud, pada turun. Itulah harta. Harta itu kadang bisa menjadikan mata itu apa Pak? Mata itu gelap. Iya, jadi akhirnya padahal itu strategi perangnya Rasulullah sudah hebat pada saat itu. Akhirnya turun. Setelah turun, panglima perang dari orang kafir saat itu Khalid bin Walid, belum masuk Islam, memutar dari bukit Uhud dengan kuda-kudanya. Akhirnya sahabat yang sudah turun dihabisinya, dan ketika itu banyak yang wafat, dan termasuk Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW. Dan setelah Rasulullah melakukan banyak peperangan, kemudian pada tahun 8 Hijriah, 8 Hijriah artinya Nabi sudah hijrah 8 tahun. Kemudian Rasulullah membawa pasukan sebanyak 10.000 pasukan. Wah, Rasulullah datang ke kota suci Mekah. Orang Mekah takut, orang kafir Quraisy takut. Wah, jangan-jangan ini Muhammad mau balas dendam, membawa pasukan sebanyak 10.000. Wah, tapi Nabi Muhammad tidak ada dendam saat itu. Nabi Muhammad berkata, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Ya, gitu. Siapa yang damai selamat. Nah, tidak ada peperangan. Bahkan akhirnya pada saat itu orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam, yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu dengan keluarganya, akhirnya menangis. Yang anaknya hijrah ke Madinah, bapaknya ketemu menangis, wah berangkul-rangkulan. Maka dikatakan dalam surat ayat surat Idza ya, Idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah, wal fath dengan membuka kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah datang pertolongan Allah, kalau Allah sudah mengendaki maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Jadi kalau Allah sudah mengendaki semuanya berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah dan memuji kalimat Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kalau orang di dunia ini Allah berkehendak melebu Islam gampang, tapi memang Allah memuji siapa di antara mereka itu yang mau beramal soleh karena
masuk Islam atau itu hidayah dan balasannya surga. Balasannya kan luar biasa surga. Maka diuji oleh Allah sesuai dengan usaha kita dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, awake dhewe sudah mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, kita jaga Islam ini sampai akhir hayat. Jadi peristiwa yang kedua yaitu Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah dari apa? Dari kemusyrikan, dari kesyirikan. Ketika itu Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang dipajang di Baitullah. Waktu itu kan berhalanya masih banyak. Makanya ketika itu Rasulullah pernah disuruh untuk berkiblat di Baitul Maqdis karena Baitullah waktu itu masih banyak berhala-berhala. Akhirnya berhalanya dihancurkan oleh Rasulullah. Dan berhala yang paling besar, berhala Lata, Uzza, dihancurkan oleh Rasulullah dengan Rasulullah berkata firman Allah, mengucapkan firman Allah dalam surat Al-Isra, yaitu wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qul ja'al haqqu, telah datang kebenaran. Apa kebenaran yang datang? Yaitu Islam dan iman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang ketika itu Rasulullah hijrah ke Madinah dan pulang lagi membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Dihancurkan berhala-berhala itu, lawannya Gusti Allah yang menandingi Allah yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dihancurkan. Sambil Rasulullah mengucapkan wa qul ja'al haqqu, telah datang kebenaran. Ja'al haqqu, dan sesungguhnya yang benar itu pasti datang. Innal batila kana zahuqa, dan yang batil, yang salah, yang rusak itu pasti hancur. Maka kita dalam hidup ini pun harus selalu menegakkan kebenaran walaupun bagaimanapun. Walaupun memang pahit, kebenaran itu kita harus jujur, kita harus bersikap adil, harus bersikap benar, karena yang benar itu pasti oleh Allah akan ditolong. Nah itu Fathul Mekah. Kemudian yang ketiga, kejadian yang paling besar yang terjadi di bulan suci Ramadan, perang Badar. Nah, perang Badar. Perang Badar niku perang yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu pasukannya cuma 300, Pak. 300 saja itu ada yang takut terus pulang lagi. Pasukan musuh 1000, pasukan orang kafir 1000, Nabi 300. Wah, 3 kali lipat. Musuhnya senjatanya lengkap. Nabi senjatanya kalau zaman wong Indonesia bambu runcing ya. Kono pakainya senapan-senapan misalnya. Tapi karena apa? Karena Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kami dan sahabat-sahabatku kalah, maka tidak akan tegak Islam di dunia ini. Akhirnya Allah turunkan malaikat. Makanya itu ada namanya istighosah. Istighosah itu pertolongan Allah dari kata astaghis. Nah itu ayat yang menyatakan pertolongan Allah itu astaghis. Maka para ulama sering mengatakan ayo kita istighosah nyuwun pertolongan kali Gusti Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah seperti berdoa. Maka ketika itu Rasulullah berdoa, turunlah pertolongan Allah berupa malaikat, 1000 malaikat. Akhirnya pasukan orang-orang kafir itu tunggang langgang dan dimenangkan oleh Nabi Muhammad. Ketika itu terjadi pertama kali di bulan puasa. Jadi perintah puasa itu Pak, itu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tahun kedua. Jadi puasa Ramadan yang
perintahnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu setelah Nabi hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriah. Itu baru ada perintah puasa seperti itu. Dulunya tidak ada. Dulunya setelah waktu Islam baru datang, itu perintah puasanya setiap bulan 3 hari. Nah, 3 hari tiap bulan. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, turun ayat Al-Baqarah ayat 183 dan memerintahkan puasa di bulan suci Ramadan selama satu bulan. Itu terjadi tahun kedua perang Badar. Nah, itu terjadi perang Badar. Maka dikatakan Nabi, kita ini telah keluar dari perang kecil dan akan menuju perang yang besar. Perang kecil kalau kata Nabi, perang Badar. Perang besarnya apa? Melawan hawa nafsu, karena pada saat itu sedang berpuasa. Nah, itu melawan hawa nafsu itu juga termasuk perang besar. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama turunnya Al-Quran, yang kedua Fathul Mekah, ketiga perang Badar, dan nanti ada lagi. Tapi nanti saya lanjutkan pada pertemuan besok insya Allah. Mari kita tutup dengan wal asri dan doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.